Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Obat Gaptek. Jadi kalau kalian perlu HP atau tablet yang spesifik yang nggak dijual di Indonesia dan hanya dijual di China, kayak misalnya Google Pixel atau Pixel Fold mungkin atau apapun lah ya, ternyata gampang loh. Dan saya juga udah coba, emailnya juga bisa langsung terdaftar secara resmi. Oke, jadi saya kemarin coba beli tablet 5G yang sangat-sangat niche banget, yang nggak bakalan ada di Indonesia, makanya saya harus beli di Cina ya. Tapi sebelum kita ngebahas tablet 5G-nya, pertama-tama saya mau ceritain dulu gimana proses beli tablet ini dari Cina, sampai akhirnya berhasil nyampe dengan selamat ke Indonesia. Dan sinyal selulernya, 4G sama 5G-nya, nyala, karena emailnya udah terdaftar secara resmi. Oke? Yang sebenarnya sih proses belanjanya simple banget ya, saya cuma install aplikasi AliExpress dari Google Play Store, terus buat akunnya dengan alamat yang jelas tentunya, dan ya udah belanja biasa aja. Pembayaran juga bisa pakai virtual account BNI, Mandiri, CIMB atau Permata Bank kalau nggak salah ya. Bisa juga bayar di Alfamart dan Indomaret juga. Jadi nggak jauh beda kayak kita belanja di Tokopedia atau Lazada misalnya. Terus ya udah check out aja seperti biasa. Nah, walau proses belanjanya sih nggak ribet ya, tapi tetap banyak dramanya pada akhirnya. Yang pertama, ongkirnya sih ini gratis ya. Hanya kalau kita lihat perkiraan waktu sampainya ke Indonesia, itu di 30 hari. Jadi sabar aja. Kalau mau ongkirnya bayar, mungkin bisa juga pakai DHL ya. Hanya mahal, tapi ya mungkin bisa lebih cepat nyampainya. Walaupun saya sendiri belum pernah coba. Dan kenyataannya, tablet saya ini nyampainya tuh di 38 hari. Ini kalau ongkirnya gratis. Jadi lebih dari sebulan. Dan yang lamanya tuh di pemeriksaan bea cukainya yang nyampe 16 hari. Nah, setelah selesai terproses di bea cukainya, saya tuh tiba-tiba di WA dan di email sama kantor pos. Suruh transfer ke virtual account buat biaya pajak cukai dan pendaftaran email sebesar 1.014.950 ya. Jadi sekitar 1.050.000-an lah kalau dibulatkan. Untuk tablet seharga ini tuh 5 jutaan, 5,2 jutaan. Jadi lumayan mahal sebenarnya. Setelah bayar, 2 hari kemudian tablet Oukitel RT7 Titan 5G-nya, panjang banget namanya, nyampe dengan selamat. Dan saya masukin kartu SIM, sinyalnya ada, aman. Ya harusnya sih sebenarnya kita bisa ngecek lagi ke websitenya Kementerian Perindustrian dan websitenya Bea Cukai ya. Hanya ini nggak tahu kenapa udah lama page-nya tuh pada error. Jadi sampai sekarang belum saya sempat double check. Jadi ya mungkin kesimpulannya sedikit catatan dari pengalaman saya beli HP atau tablet 5G dari Cina langsung tuh. Pertama-tama proses belanja dan pembayarannya sih simple banget. Walau tetap saya saranin buat cek reputasi sellernya dulu. Yang kedua, kalau produknya ada dijual di Indonesia, jangan beli dari Cina. Nggak ada kerjaan. Karena bakalan lebih mahal buat bayar cukainya dan aktifin emailnya juga. Terus yang jelas, nyampainya bakalan jauh lebih lama. Jadi cara ini tuh spesifik cuma cocok buat beli HP atau tablet yang nggak dijual di Indonesia aja. Oke, catatannya tuh. Dan oh ya, yang terakhir pastiin juga frekuensi 4G atau 5G-nya sesuai dengan frekuensi operator-operator seluler di Indonesia. Ya udah sih, catatannya itu aja. Oke, kenapa saya bela-belain beli Oukitel RT7 Titan 5G ini dari China? Ya, karena alasan utamanya liburan versi keluarga istri saya ya, terutama liburan versi bapak mertua saya. Itu hobinya tuh ke tempat-tempat yang terpencil banget, ke gunung atau ke pantai yang turisnya tuh cuma kita sekeluarga doang, sepi banget. Jadi dia agak sebel sama Pak Ridwan Kamil, karena sekarang jalan-jalan di Jawa Barat sampai ke daerah-daerah terpencilnya tuh udah mostly di aspal mulus. Jadi katanya sekarang tuh kurang nyeni adventure-nya, karena nggak ada off-road-nya kayak dulu katanya. Makanya saya perlu tablet yang ya simpelnya sih punya baterai yang super gede, karena kita tuh sering pergi ke tempat-tempat yang off the grid gitu lah. Jadi selain bisa tenagain si tabletnya itu sendiri, harusnya juga bisa jadi power bank untuk ngecas GoPro sama drone saya. Yang punya GoPro atau drone pasti tahu lah ya segimana boros baterainya. Dan syarat keduanya bisa diisi kartu SIM, nggak cuma WiFi only. Walaupun sebenarnya 4G juga cukup sih. Nah mungkin makanya saya tertarik sama si Oukitel RT7 Titan 5G ini. Harganya di sekitar 5,2 juta rupiah aja. Tablet itu punya baterai sampai 32.000 mAh, gile ya, gede bener. Ini saya bingung ngabisin baterainya karena sekali dicas sampai full tuh ini udah, coba lihat, ini
udah berapa hari ini baterainya tuh masih sisa segini coy. Padahal tiap hari ini tabletnya dipakai loh. Bisa reverse charging juga buat ngecas GoPro sama drone saya. Udah support juga 5G dual SIM card karena memang udah pakai chipset 5G yang cukup cepat, Dimensity 720 yang dibantu sama RAM yang super lega juga di 12 GB. Storage-nya juga super lapang di 256 GB UFS 2.2. Plus, masih dikasih slot micro SD lagi walaupun tipenya hybrid. Jadi untuk performa, multitasking, dan manajemen storage-nya, tablet ini tuh udah mumpuni banget untuk kelasnya. Oke? Dan ini tuh rating IP-nya bukan lagi IP68 ya. Di sini IP ratingnya udah IP69K. Jadi bukan hanya bisa dicemplungin ke dalam kolam aja. Bahkan kalau disemprot sama air bertekanan dan bersuhu tinggi dari jarak dekat, tablet ini klaimnya masih aman. Dan gak hanya itu, sertifikat military grade MIL STD 810H juga udah dikantongin sama si Oukitel RT7 Titan 5G ini. Jadi harusnya sih nggak bakalan rusak walaupun dibawa ke medan perang dengan kondisi pemakaian yang ekstrim banget. Oke? Ada beberapa fitur pertukangan built-in yang pastinya bakalan kepake banget buat para pekerja proyek ya. Ini saya appreciate banget. Jadi Oukitel tuh nggak cuma ngedesain hardware-nya aja, tapi software-nya juga ikut dikulik. Oke? Kemudian ada fitur safety juga yang bisa ngasih peringatan SOS dan sharing lokasi ke orang-orang terdekat kita dengan lebih mudah kalau kita perlu bantuan saat kondisi darurat di hutan misalnya. Tablet ini juga bisa dipakai walau kita sedang pakai sarung tangan. Walau jelas responsivitasnya tuh bakalan berkurang ya. Dan walaupun kelemahan tablet ini tuh berat dan bulky di 1,3 kg, ini asli berat banget ya, bisa buat gantiin barbel ya. Tapi pintarnya, Oukitel tuh ngasih beberapa opsi mounting. Jadi ujung-ujungnya pengalaman saya sih tablet ini tuh jadinya jarang banget kita angkat sama tangan. Makanya tuh seringnya ditaruh aja di atas permukaan yang datar, di meja gitu misalnya. Biar gampang ketiknya saya install SwiftKey, jadi bisa di custom posisi keyboardnya agak ke atas biar gripnya tuh lebih mantap. Berat soalnya ini. Tapi kalau buat dipakai ngegame, jadinya tablet ini tuh ya kalau diangkat lama-lama ini nggak nyaman, berat banget cuy. Foto kameranya di sini lumayan untuk ukuran tablet karena sensornya bagus, pakai Sony IMX582. Hanya optimalisasi dari sisi softwarenya aja yang nggak begitu maksimal menurut saya. Jadi ya hasilnya ya itu lumayan aja. Kalau keluaran speakernya di sini stereo dan keras banget, suaranya juga menurut saya sih udah oke. We're live. Smile. That's why we have teeth. Ya, walau tetap saya nemu juga beberapa catatan dari tablet ini. Yang pertama jelas beratnya yang 1,3 kg tadi ya. Bodinya tebal banget dan bezel sekeliling layarnya juga asli tebal. Jadi jelas ini bukanlah tablet buat semua orang ya. Juga saya sayangkan di sini walau ini tablet buat outdoor, tapi menurut saya kecerahan maksimal layarnya ini tuh belum terlalu oke lah buat dipakai di bawah terik matahari langsung. Karena screen brightness-nya tuh hanya di 400 nits aja. Jadi baru enak mandangnya kalau kita sambil berteduh di bawah bayang-bayang pohon gitu lah misalnya. Kemudian catatan yang ketiga, perekaman videonya di sini masih goyang, belum bisa banyak diandalkan lah. Ini sebenarnya di resolusinya Full HD aja guys. Cuma udah goyang ya, padahal ini bisa ngerekam di resolusi 4K. Gimana resolusi 4K-nya goyangnya? Nah, ini 4K-nya guys. Iya, bukan hanya goyang, tapi goyangnya goyang patah-patah ya. Dan catatan keempat, menurut saya positioning tombol-tombol dan lubang speakernya, ya ini kurang oke sih. Karena jadinya bikin sering nggak sengaja kepencet atau lubang speakernya tuh ketutupan sama tangan kita. So, jadi kalau kalian mau belanja HP atau tablet 5G atau 4G dari China, ya gasin aja. Walau pastinya pajaknya bakalan lebih mahal dan nyampenya juga bakalan lebih lama banget. Jadi hanya cocok buat HP atau tablet yang spesifik banget, yang kita perlu banget, tapi nggak dijual di Indonesia. Kayak contohnya si Oukitel RT7 Titan 5G ini. Genre tablet monster tahan banting, tahan lowbat, kayak gini tuh ya sampai sekarang nggak ada yang jual secara resmi di Indonesia pastinya ya. Jadi kalau kamu butuh, ya terpaksa harus beli dari China. Oke? Yaudah, mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini. Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nika Wisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.